Shalom dan selamat pagi Bro and Sis. Bagaimana kabarnya? Bersyukur pagi hari ini kita berjumpa lagi bersama Catholic Family Ministry Indonesia dalam program Cafe Morning with God. Hari ini kita mengambil tema Dosa adalah dosa. 1, 2, 3. Yes. Pria sejati. Yes. Wanita berhikmat. Wow. Engkau dahsyat. Yes. Engkau ajaib. Yes. Bro and Sis, bagaimana jika saat ini engkau ditanya, jika Tuhan memanggilmu, apakah engkau akan yakin akan masuk surga? Atau engkau tidak yakin? Atau malah justru merasa akan masuk neraka? Atau tidak tahu akan menuju kemana? Ayo, masing-masing sekarang memberikan jawaban. Mungkin ada yang akan menjawab, saya pasti masuk surga. Karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa saya dan menyediakan tempat di kerajaan surga. Atau ada yang menjawab, saya tidak yakin apakah saya akan masuk surga. Karena meskipun saya ini sudah berbuat baik, tapi ada begitu banyak juga dosa yang masih saya lakukan, meskipun itu dosa-dosa kecil. Atau ada yang menjawab lagi, saya pasti masuk neraka, karena saya selalu saja jatuh ke dalam dosa, bahkan sampai hari ini belum bisa lepas dari dosa-dosa saya. Atau juga bahkan tidak tahu entah saya akan kemana ketika Tuhan memanggil saya. Saudaraku terkasih, ketika mengikuti camp pria sejati Katolik, kita telah belajar bersama bahwa pria adalah pintu masuknya dosa. Dosa-dosa pria sangat banyak. Tidak ada dosa besar atau dosa kecil. Bagi seorang pria sejati, dosa adalah dosa. Dosa bukan sekedar masalah. Dan upah dari dosa adalah maut. Maka sekarang kita mau belajar bagaimana Tuhan membimbing kita melalui sabdanya. Kita akan belajar dari firman Tuhan 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 19. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudaraku, dari firman yang tadi barusan kita dengar bersama, kita mengerti bahwa Tuhan telah menebus kita dari cara hidup kita yang salah. Saya ingin memberikan kesaksian atas hidup saya. Ketika saya mengawali karir, saya mengawali dari bawah, penuh perjuangan, menjadi karyawan di lapangan, menjadi sales, bahkan menjadi kolektor. Saya hidup dengan cara saya, karena saya memiliki ambisi yang kuat untuk menjadi orang nomor 1 di mana saya bekerja. Saya pakai semua jalan menurut cara saya sendiri, meskipun saya tahu itu jalan-jalan dosa. Karir saya cepat meningkat. Saya menjadi sombong, menjadi congkak,
dan saya menjadi seorang pemimpin yang ditakuti oleh teman-teman kerja saya. Karena jika dipandang perlu, saya bisa menyingkirkan mereka. Saya juga ditakuti oleh para karyawan saya. Karena ketika mereka melakukan pelanggaran, tidak ada yang namanya surat peringatan. Yang ada adalah mereka harus keluar. Kesombongan dan kecongkaan itu pelan tetapi pasti membentuk karakter saya menjadi karakter yang keras dan tidak peduli pada kepentingan orang lain. Yang penting tujuan saya tercapai. Apakah ketika saya menjadi seorang pemimpin, pada akhirnya saya bahagia? Saya puas? Ternyata tidak, saudaraku. Saya menyadari bahwa hidup saya hampa, kosong, jauh dari Tuhan. Maka kebahagiaan yang saya dapatkan adalah kebahagiaan semu. Saya ingin kembali, tapi saya tidak menemukan jalan pulang. Saya jauh dari keluarga. Pada akhirnya, hanya kasih karunia Tuhan yang mampu untuk menolong. Saya datang kepada Dia. Dan melalui Camp Pria Sejati Katolik, Tuhan menuntun saya di dalam kasih-Nya untuk berperan menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah, menjadi seorang pemimpin yang benar. Tidak mudah. Begitu banyak tantangan, sulitan, godaan. Tetapi saya ingin belajar dengan seperti Kristus pun setia dengan panggilannya. Meskipun sesulit apapun, saya percaya saya tidak sendirian. Tuhan memimpin saya, istri mendampingi saya, anak-anak memberikan support kepada saya. Saat ini, saya merasakan kebahagiaan itu adalah kebahagiaan sejati. Bahkan sekarang saya memiliki banyak sekali sahabat yang saling memperhatikan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Rasa syukur saya itu karena panggilan yang saya terima, bukan lagi ambisi untuk meraih posisi paling tinggi, tetapi boleh menjadi pelayan. Tuhan menghadiahkan saya bukan sekedar menjadi seorang pemimpin, tapi pemimpin yang melayani. Bro and sis, dosa apapun bentuknya, itu selalu bersifat menghancurkan. Maka mari kita ajak keluarga kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kasih Tuhan. Bersama-sama kita datang kepada Tuhan dan membiarkan Roh Kudus memimpin kita menuju kepada keselamatan bersama Kristus, Sang Juru Selamat kita. Kita mau belajar dari teladan Kristus sendiri. Seperti yang tertuang di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan, jika Engkau telah menebus dosa-dosa kami, menuntun kami ke dalam terang jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuntun senantiasa hidup kami Tuhan, agar kami mampu menjalani hari-hari kami, mengatasi segala kelemahan kami, dan kami terus berjalan di dalam terang dan kebenaran ilahi. Bunda Maria, doakanlah kami yang lemah ini agar kami tidak jatuh ke dalam dosa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. CFM, We are the shepherd. CFM, We are the shepherd. CFM, For His glory. Saudara terkasih, sampai berjumpa dalam acara berikutnya. Berkah dalam.